Yeay! Kita bikin POV lagi karena kemarin sama Om Deddy itu jadi trending di YouTube. Nah, sekarang kita gabungin. Dan memang karena setiap kali kalau misalnya kita bikin POV sama MLI lumayan banyak ya viewers. Bagus. Ya. Sama Om Deddy juga. Jadi sekarang kita gabungin. Kalau gua kan trending. Oh, trending. Ya, Om Deddy kan sering trending, Cameo pertama kali trending, kita pertama kali trending juga kemarin. Sering, bro. Kita juga kemarin bikin ini, grup WhatsApp. Oh, grup WhatsApp. Isinya yang baru trending. Isinya kita sama Cameo. Kita pengen ngebahas soal drama. Drama. Ada orang-orang sekarang nih di dunia media. Gue nggak bilang ini berkenaan langsung dengan dunia politik, tapi ada orang yang memang cukup aktif lah. Ada di dalam situasi drama. Gue nggak bilang dia yang menciptakan drama, tapi situasinya banyak orang melihat ini suatu drama. Yang baru kemarin Tante Ratna dipukulin. Oke. Awalnya. Iya. Terakhirnya klarifikasi kalau ternyata bukan. Operasi plastik. Operasi plastik. Iya. Gitu loh. Nah, gue nggak tahu kalau menurut kalian ini sebuah drama atau bukan. Kalau gua rasa nggak perlu diributkan ya hal seperti sih. itu tuh. Karena kalau mau diributin, Yang Lex juga pernah gitu. Cuman bedanya yang Lex lebih lucu aja klarifikasinya. Kalau menurut gue sih ya udahlah, yang bersangkutan udah minta maaf ya, terus kenapa? Walaupun alasannya karena dibisikin setan ya. Hah? Masa kelas Iya. Kita yang nggak pernah tahu itu kan di sini ketika kita berada di bawah ini yang kita nggak pernah tahu. Makanya kita nggak bisa ngejudge, adalah kita nggak pernah tahu inisiatifnya apa. Iya, betul. Ini apa dulu nih dibuat seperti ini, Motivasinya. motivasinya apa, inisiatifnya apa, kita nggak pernah tahu. Jadi ketika kita mengatakan, wah ini ternyata begini, mungkin di dalam situ ada sebuah permainan lagi yang kita nggak pernah tahu. Sekarang kita belain Ibu Ratna dulu. Oke. Ya. Nanti baru kita diss ya. Siap. Kita bela Ibu Ratna dulu. Oke. Orang mengoperasi wajah itu pasti malu mengakui. Apalagi dia juga udah berumur mungkin Tuh, kan. Iya. makanya tiba-tiba ada orang dagunya lancip, giginya jadi kelinci. Iya. Jadi kayak tumpeng kebalik ya. Betul. Iya, Tapi iya. malu mengakui. Gua nggak pernah menyalahkan kalau orang itu malu mengakui. Gua tidak pernah menyalahkan. Oke, Karena mungkin buat mereka itu sesuatu yang mungkin diharamkan. Ada mengubah ciptaan Tuhan. Itu termasuk yang tidak boleh. Jadi operasi-operasi itu menyambung rambut, terus hidung diubah-ubah, mengubah ciptaan Tuhan itu termasuk tidak boleh. Makanya Islam dong. Dia nggak perlu nanya-nanya. Oke, nah itu kalau misalnya kita di posisinya Tante Ratna. Iya. Perasaan itu yang pertama kali ada waktu, wah ini habis Malu. operasi. Betul, malu anaknya nanya, dia Make bilang sense ya make sense dipukulin gitu. Cuman kan gini, kenapa harus ngomongnya dipukulin? Kan bisa aja nih, gue jujur aja ya, gue jujur ya. Gue operasi mata. Udah lama banget gue operasi mata, bikin lipatan mata gitu. Karena pada saat itu ada dokter yang gue kenal, oh ini gampang kok gini. Dan saya jujur dan saya bangga dan saya mengatakan mungkin saya satu-satunya orang di dunia yang operasi tanpa anestesi, tanpa bius. Kenapa? Saya pengen tahu rasanya seperti apa. Dan lo operasi mata. Dan saya menyesal. Karena sakitnya minta ampun. Apa yang mendasari alasan lo untuk nggak di anestesi? Gue tidak suka ketika sesuatu dikerjakan pada diri gue dan gue Tanpa lo tidak tahu. tahu. Jadi gue lebih baik menahan sakit. Tapi ada orang yang malu mengakui hal tersebut, pasti ya. Cuman kalau buat gue pribadi, there is no different as you doing that dengan lu make up. Makeup pun lu kasih eyeliner, lu kasih eyeshadow, lu kasih shading, lu kasih apa, tujuannya adalah apa? Mempertirus, mempertajam mata. Itu sama aja tujuannya. Merubah, tujuannya merubah. Tampilan. Merubah penampilan gitu. Cuman kenapa alasannya harus dipukulin? Sedangkan bisa kan? Misalnya alasannya kenapa? Iya tadi kepleset dari tangga jatuh. Tangga, soalnya kan tangga kan berkali-kali Banyak. itu jatuh. Pupak. Kalau dan jatuh rata. dari tangga, alasannya itu tidak akan nih terjadi drama seperti ini. Iya sih. Mungkin yang terjadi adalah kenapa alasannya dipukulin. Pada saat itu semua terjadi, pertanyaannya terlalu cepat dan itu split second mungkin. Kenapa mah? Oh apa ya?
dipukulin. Nah, mungkin yang terbukti. Tapi Ibu Ratna nggak mungkin. Tapi kan nggak mungkin. Maksud gua, nggak. Maksud gua Sakit semua mukanya, Pak. loh, apalagi itu kena apa segala macam. Siapa tahu pada saat itu jawaban yang pada saat itu terbersit aja. Kita kan nggak tahu. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi nggak ada alasan yang mendasari benar-benar wah dipikirin Karena dulu. gue udah nonton klarifikasinya, bahkan Tante Ratna pun dia juga tidak tahu apa alasannya dia bilang dipukulin. Kalau gue sih mencoba positif mungkin pada saat itu lagi stres. Nah, tapi ini jadi pelajaran buat orang lain yang ingin operasi plastik, bikinlah list alasan untuk Anda. Iya. Udah siap-siapin ya. Sudah siap-siap. Jadi kalau Anda bertemu dengan keluarga, Mama ini kenapa? Wah, saya sudah menyiapkan Iya. alasannya. Karena kalau misalnya nggak ada listnya kayak gitu, ntar dipukulin terus habis itu ketahuan ternyata bohong, terus ditanya kenapa alasannya, kenapa tiba-tiba alasan dipukulin karena dibisikin setan gitu. Iya. Jadi Karena ntar berentet yang akhirnya kayak ini apa Karena sih? permasalahannya Tante Ratna ini orang penting, sehingga apapun yang terjadi sama Tante Ratna akan memberikan efek kepada banyak orang. Ya. Kalau misalnya Anda orang biasa-biasa saja tidak memberikan efek, Anda mau alasan diculik alien juga kayaknya nggak akan masalah. Tapi dampaknya sebenarnya sih Cok, paling parah ya. Kalau nantinya ada orang yang dipukulin beneran. Nah, itu jadi salah satu dampak yang cukup parah sih. Maksudnya gini misalnya karena nanti ya politisi atau apa dipukulin beneran, paling operasi plastik. Nah, takutnya dikira gitu. Tapi kan itu udah biasa ya, maksudnya yang listrik ditabrak juga udah biasa. Oh iya. Tapi memang politisi ini agak susah. Semua diagnosanya mereka tuh membingungkan. Ya, berdasarkan apa yang pernah terjadi gitu ya. Kalau Tante Ratna nggak termasuk di sini sih. Tapi pertanyaan gue sebenarnya sederhana. Apakah dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Ratna Sarumpait, beliau ini melanggar hukum apa tidak? Karena ini pembohongan publik. Ini gue juga nggak tahu, gue juga nggak mau. Tapi kan ini pembohongan publik. Bahkan misalnya sampai calon presiden Prabowo saja sampai angkat bicara. ya. Artinya kan sudah berbohong terhadap Bapak Prabowo. Bapak Prabowo dibohongin, Amin Rais dibohongin. Oh jangankan Prabowo dan Amin Rais, masyarakat pun dibohongin. Dan dampaknya akhirnya terjadi perdebatan dan Jadi keributan. Nah ini kan pembohongan publik yang menciptakan sebuah asumsi Yes. meributkan. Gitu. Iya. Nah ini ada hukumnya nggak ini? Kalau untuk orang-orang kayak kita sih paling nggak bakal ribut. Tapi kalau untuk orang lain kan yang mungkin nggak ada kerjaan, yang jadi itu bahan peributan, jadi kebencian juga di sosmed, lo ngerti nggak sih maksud dan gua? yang mengerikan itu kalau yang punya kepentingan. Yes, Karena ada beberapa yes. orang yang riding statement dari Ibu Ratna yang mereka pikir adalah suatu kebenaran menjadi sesuatu bahan yang bisa mendiskreditkan pihak lain. Apalagi kalau misalkan dengan memang benar keputusan split second, itu dampaknya panjang dan besar. Makanya kalau konteksnya seperti ini gue setuju Om Deddy. Kalau lu memang punya signifikansi untuk banyak orang, berpengaruh, lu baru boleh untuk sangat berpikir 1000 kali bahkan untuk mempost apapun yang ada di sosmed lu. Kecuali menyinggung Deddy Corbuzier, bisa diciduk. Untung kita nggak pernah bahas-bahas Om Deddy. Ada video lo. Oh saya belum lihat. Kita cuma waktu itu ngomong aku cinta hitam putih. Isinya itu doang. Iya, apalagi Cok. Ada lanjutannya tapi lebih suka mata Najwa. Yang soal Atta itu kan kita habis bikin di debat kusir bahas soal Atta yang prank itu. Terus Atta bikin klarifikasi. Oh iya, lagi klarifikasi minta Ya. maaf dia. Dan klarifikasinya namanya orang klarifikasi harusnya lebih jelas kan. Harusnya Iya. Ini makin nggak jelas dan makin memancing kita untuk membahas dia.